Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Abdillah Farhan Arif, NIM 2503010212249. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Akuntansi Sektor Publik. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian, karakteristik, basis akuntansi, standar akuntansi, serta analisis mengenai akuntansi sektor publik di Indonesia. Latar belakang akuntansi sektor publik penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat. Jadi pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa dana publik digunakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia sendiri terjadi perubahan dari basis kas menuju basis akrual. Penerapan basis akrual secara penuh mulai diwajibkan sejak tahun 2015. Dengan basis akrual, informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih lengkap karena tidak hanya melihat penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi juga aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikutnya, apa itu akuntansi sektor publik? Secara sederhana, akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh organisasi yang menggunakan dana publik. Tujuan utamanya bukan sekedar mengetahui kondisi keuangan, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga pemeriksa. Jadi bisa dikatakan bahwa akuntansi sektor publik sangat berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Karakteristik organisasi publik. Organisasi sektor publik memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan perusahaan swasta. Yang pertama, sektor publik tidak berorientasi utama pada keuntungan atau non-profit. Kedua, sumber dananya banyak berasal dari masyarakat, seperti pajak dan retribusi. Ketiga, pemerintah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat, yaitu akuntabilitas. Selain itu, sektor publik juga sangat terkait dengan peraturan dan proses pengembalian keputusan yang melibatkan kepentingan publik. Berikutnya, basis akuntansi. Dalam akuntansi terdapat beberapa basis pencatatan. Yang pertama adalah basis kas, yaitu transaksi dicatat ketika kas diterima atau dikeluarkan. Kemudian pada basis kas menuju akrual yang digunakan sebagai masa transisi. Yang terakhir adalah basis akrual, yaitu transaksi dicatat ketika transaksi tersebut terjadi, bukan hanya ketika kas berpindah. Menurut pembahasan dalam makalah, basis akrual memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan pemerintah. Berikutnya, standar akuntansi pemerintah. Untuk mengatur pelaporan keuangan pemerintah, Indonesia menggunakan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Dasar utama SAP berbasis akrual adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP mengatur berbagai jenis laporan dan transaksi pemerintah seperti laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, aset tetap, kewajiban, laporan operasional, dan laporan lainnya. Penerapan SAP berbasis akrual secara penuh diwajibkan mulai tahun anggaran 2015. Berikutnya, siklus akuntansi pemerintahan. Secara umum, siklus akuntansi pemerintahan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi pada umumnya. Dimulai dari mengidentifikasi transaksi, kemudian mencatatnya ke jurnal, melakukan posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, melakukan penyesuaian, kemudian menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap terakhirnya adalah penyusunan laporan keuangan. Menurut saya siklus ini penting supaya setiap transaksi dapat ditelusuri dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berikutnya, sektor publik versus sektor privat. Jika dibandingkan dengan sektor privat, terdapat beberapa perbedaan, yaitu sektor publik lebih menekankan kepada pelayanan masyarakat dan akuntabilitas, sedangkan sektor privat lebih berorientasi pada keuntungan. Sumber dana sektor publik antara lain berasal dari pajak, pendapatan negara, sedangkan sektor privat berasal dari pemilik, investor, dan kreditor. Pertanggungjawabannya juga berbeda. Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat, sedangkan perusahaan terutama bertanggung jawab kepada pemegang saham. Berikutnya, implementasi basis akrual. Penerapan basis akrual di Indonesia memberikan beberapa dampak positif, yaitu informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas menjadi lebih lengkap. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung transparansi. Namun, ada satu hal yang perlu kita kritisi, yaitu opini WTP tidak otomatis berarti pengelolaan anggaran pemerintah sudah efektif dan efisien. Berikutnya, tantangan penerapan. Dalam praktiknya, penerapan akuntansi sektor publik masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama adalah sumber daya manusia, karena tidak semua aparatur memiliki pemahaman yang sama mengenai akuntansi akrual. Kedua adalah teknologi dan infrastruktur, terutama adanya perbedaan kemampuan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga adalah budaya birokrasi yang masih terbiasa dengan pola pikir berbasis kas. Dan yang terakhir adalah komitmen kepemimpinan, karena dukungan pimpinan sangat penting agar penerapan akuntansi tidak hanya menjadi formalitas. Berikutnya peran teknologi informasi. Teknologi informasi juga mempunyai peran penting dalam akuntansi sektor publik. Beberapa sistem yang dibahas dalam makalah adalah SIMDA, SIPD, dan Sakti. Sistem tersebut membantu pemerintah dalam proses penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, data juga menjadi lebih mudah ditelusuri sehingga dapat membantu proses pengawasan dan audit. Tetapi teknologi saja tidak cukup, tetap diperlukan infrastruktur yang memadai dan pengguna yang memiliki kompetensi. Selanjutnya, analisis kritis. Pada bagian ini, saya ingin memberikan sedikit analisis. Menurut saya, penerapan basis akrual memang merupakan kemajuan karena pemerintah memiliki informasi keuangan yang lebih lengkap. Tetapi kita juga perlu melihat risikonya. Jangan sampai penerapan akuntansi ke akrual hanya dilakukan untuk memenuhi aturan atau mendapatkan opini yang baik. Yang lebih penting adalah bagaimana informasi akuntansi tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi keberhasilan akuntansi sektor publik tidak cukup hanya dilihat dari laporan yang rapi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Kesimpulan dan saran, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran penting. Sektor publik memiliki peran penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Indonesia telah menerapkan SAP berbasis akrual PP nomor 71 tahun 2010 dan penerapannya dilakukan secara penuh mulai tahun 2015. Namun keberhasilannya masih dipengaruhi oleh sumber daya manusia, teknologi, budaya birokrasi, dan kepemimpinan. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kompetensi aparatur, pemerataan infrastruktur teknologi, serta penguatan pengendalian internal dan budaya akuntabilitas. Daftar pustaka, ini saya ambil materi dalam makalah ini menggunakan beberapa referensi, antara lain Mardiasmo, Bastian, Halim, dan Kusupi, Nordiawan dan Hertianti, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terakhir, terima kasih. Demikian presentasi saya mengenai akuntansi sektor publik. Kesimpulan penting yang dapat saya ambil adalah bahwa akuntansi sektor publik bukan hanya tentang mencatat
transaksi pemerintah, tetapi juga menjadi alat untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.